tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, Bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerahmu. Masih itu Pak, loading. Delay berapa menit Bang? Kau puji kuasamu. Tinggian. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Bapak Ibu yang ada di rumah dan saudara, saya undang untuk bersaat teduh. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bersama pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan daripada Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan, kupuji kuasa-Mu Tuhan yang ciptakan bukit. Dari nomor 19 ayat 1 sampai 3. Kupuji kuasa Tuhan yang ciptakan bukit, yang meluaskan lautan, yang bentangkan langit. Ku nyanyikan hikmat Allah yang ciptakan bulan, matahari diperintah serta semua bintang. Ku nyanyikan kasih-Nya yang memberi makanan, dan makhluk dibentuknya padanya berkenan. Ajaiblah penciptaannya, tiap saat ku pandang. Jika ku lihat dunia atau semesta alam. Musik memuji Tuhan. Tiada sekuntum bunga tak memuliakan-Mu, dan timbul angin awan diperintahkan-Nya. Selalu ku dijaganya serta dipimpinnya. Tak dapat ku lupakan, dekatlah kasih-Nya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang ada di rumah, saya mengundang untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita tundukkan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami boleh bersyukur kepada-Mu. Dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita memuji Tuhan kembali dari nomor 81 ayat 1 sampai 4, batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu, walau aku berjeri dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh korbanmu kau selamatkan diriku. Musik memuji Tuhan. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehidupanku ku dambakan rahmat-Mu, tanpa Dikau Tuhanku takkan hidup jiwaku. Kita bangkit berdiri. Bila tiba saatnya ku tinggalkan dunia dan Kau panggil diriku ke hadapan tatamu, batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam responsoria. Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah, kita akan memulainya. Pemimpin saya J Jemaat, nanti kita bersama-sama di ayat yang terakhir, di ayat 20. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Mazmur 66 ayat 8 sampai 20. Beginilah firman-Nya. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran yang telah diucapkan bibirku. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan ku persembahkan kepadamu. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, sesungguhnya Allah telah mendengar. Bersama, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jauh.
Kita masih tetap berdiri bersama seluruh orang percaya yang ada di muka bumi ini. Mari bersama kita mengingkarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak kita P3M. Mari kita saksikan Bapak Ibu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini
yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih buat persembahan pujian yang boleh disampaikan oleh anak-anak kita. Kiranya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Amin ya Bapak Ibu yang ada di rumah. Bapak Ibu dan Saudara, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan satu kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan kembali dari nomor 91 ayat 1 sampai 4. Gunakanlah waktu. Gunakanlah waktu dengan Tuhanmu, berdoa selalu pada Tuhanmu, tolonglah yang sakit, bantu yang lemah, lupakan yang lain, cari berkatnya. Gunakanlah waktu dengan Tuhanmu, meski semua lalu, pandanglah Tuhan, pakailah waktumu bersama Tuhan, tunjukkan hidupmu dan muliakannya. Musik. Gunakanlah waktu dengan Tuhanmu, dalam kesusahan dan kesusahan. Dia pemimpinmu, ikutlah Dia, tetaplah percaya pada firman-Nya. Gunakanlah waktu dengan Tuhanmu. Tangannya dipimpin rohnya ke sumber kasih, dijadikan layak masuk ke surga. Amin. Amin. Kita berdoa. Kami puji, kami muliakan Engkau ya Tuhan yang menjadikan hari ini kepada kami. Kau begitu luar biasa masih memberikan hidup kepada kami. Kami dapat berbakti, biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu dan di dalam nama Tuhan. Berkenanlah atas setiap penyembahan dan puji-pujian kami ya Bapa. Di tengah-tengah kondisi bangsa negara kami saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau masih hadir bagi kami. Penyertaan-Mu masih kami rasakan. Engkau sungguh nyata bersama dengan kami, memberikan kami penghiburan dan kekuatan. Di tengah-tengah pemerintahan kami bersyukur buat segala kebijakan yang telah diambil dalam penanganan COVID-19 ini. Ya Tuhan, pulihkan bangsa negara kami.
Kami tidak tahu kapan ini akan berakhir, tetapi yang kami tahu Allah selalu beserta dengan kami, beserta dengan pemerintahan bangsa ini dalam setiap kebijakan yang diambil oleh bangsa ini. Biarlah semuanya dalam kemuliaan Tuhan dan virus ini dapat selesai segera ya Bapa, dan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati pemerintahan kami, khususnya buat menangani setiap dampak yang terjadi akibat pandemik ini, yang memicu darurat kesehatan, kehancuran perekonomian, jutaan orang kehilangan pekerjaan, pabrik ditutup, perusahaan ditutup, banyak orang di PHK, banyak orang dirumahkan, yang mengancam kejahatan dan kelaparan yang terjadi ya Tuhan. Berkati biarlah Indonesia melalui pemerintahan bangsa ini dapat mengatasi setiap perekonomian, masalah perekonomian yang terjadi. Berkati Bapak Presiden kami, berkati semua para menteri, berkati semua elemen bangsa. Kami bersatu hati ya Tuhan, mau mengalahkan virus ini bersama dengan pemerintahan bangsa ini. Berkati juga ya Tuhan orang-orang yang telah mengalami sakit corona ini. Sembuhkan mereka, mujizat-Mu nyata, tidak ada kematian ya Bapa. Mereka yang positif dirawat di rumah sakit, mereka yang positif dalam isolasi mandiri, Tuhan jamah mereka. Tuhan, meskipun sampai saat ini vaksin belum ditemukan, obat belum ditemukan dengan nyata, tetapi kami percaya Tuhan selalu beserta. Tuhan yang memberikan kami kekuatan menghadapi pandemik ini. Tuhan berikan kami kesehatan, berikan imun tubuh yang kuat, jauhkan kami dari sakit dan penyakit dari virus ini. Terkhusus buat seluruh dokter, perawat, staf rumah sakit, mereka yang bekerja di rumah sakit, cleaning service, supir-supir ambulan, mereka yang bekerja untuk menguburkan orang yang meninggal karena virus ini, lindungi mereka. Melalui APD-APD yang mereka gunakan, melalui kesehatan Tuhan mampukan mereka imun tubuh yang kuat, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan kuat dan kuasa yang daripada Tuhan. Ya Bapa, kami percaya kehendak-Mu akan nyata. Di tengah-tengah pandemik ini kami juga percaya Injil Tuhan akan terus diberitakan, baik secara tatap muka, lewat media sosial, banyak siaran langsung, banyak kebaktian yang disiarkan di TV, di radio, di sosial media, di YouTube. Kami percaya terbukanya Injil Tuhan. Banyak orang yang semakin mengenal Tuhan, banyak orang yang mendengarkan keselamatan yang daripada Tuhan dan dimenangkan. Kami percaya di balik virus ini ada kemenangan yang Kau berikan kepada kami sebagai orang percaya. Berkati ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi ini kami percaya Tuhan punya rencana atas kami. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami, terkhusus bagi jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang rentan terkena virus ini karena usia tua dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa buat mereka, buat orang tua kami, Bapak P. Hutahayan, Bapak B. Pakpahan, Mbah Rejo Mulyo, Bapak Mursidi, Opung Lajarus Tambun, Ibu Marlina Sitorus, Ibu XT Papan, dan semua mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan angkat sakit penyakit mereka, sehingga kemuliaan Tuhan nyata atas mereka ya Bapa. Dan mereka tidak terkena virus ini, tidak terjangkit. Mereka kuat, imun tubuh yang kuat. Dan juga semua jemaat-Mu, dari balita, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, Tuhan juga yang memberikan perlindungan. Berkati kehidupan jemaat-Mu di situasi pandemi corona ini, dalam pekerjaan usaha. Tuhan tahu, mungkin mereka mengalami kesulitan ekonomi, mereka sudah dirumahkan, mungkin mereka tidak bekerja lagi, usaha mereka mengalami masalah. Tuhan, kami percaya Tuhan akan melindungi, mencukupkan segala sesuatu apa yang dibutuhkan oleh mereka. Pemulihkan ekonomi jemaat-Mu, pulihkan kehidupan keluarga. Tengah-tengah kondisi ini banyak keluarga yang berkumpul dan itu memulihkan kehidupan keluarga. Berkati kesehatan jemaat-Mu, berkati mereka ya Bapa dalam pengasihan-Mu, dan berkati gereja-Mu. Supaya ya Tuhan di tengah-tengah kondisi ini, gereja-Mu dapat menjalankan pelayanan ini untuk menghiburkan, menguatkan dan membawa jemaat untuk lebih dekat kepada Tuhan, berseru, berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan berkati semua pelayanan kami yang mungkin saat ini pelayanan kami ada sedikit terhenti atau mengalami kelambatan, baik penginjilan kami di Kalimantan Selatan, baik pelayanan kami di Sanggar Hurib dalam perizinan, proses balik nama di Batu Licin. Tuhan berkati kami hamba Tuhan, berkati Guru David di Kalimantan, berkati kami semua, supaya kami benar-benar dapat menguatkan, dapat menyatakan berkat-berkat Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan.
Ini doa-doa syafaat kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya nyata kemuliaan Tuhan atas kami. Kami percaya ya Bapa, kehendak Tuhan yang terjadi atas kami. Ya berkatilah kami, ya Tuhan, selamatkanlah kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Biarlah damai sejahtera Allah melampaui segala akal memampukan kami mengerti akan firman Tuhan, sehingga kami hidup dalam terang firman-Mu. Hamba-Mu siap berkata-kata dan setiap kami siap mendengarkannya. Berfirmanlah ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan kepada Tuhan untuk bersama keluarga kita, orang-orang terdekat kita untuk beribadah di rumah kita dalam kondisi saat. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tadi minta maaf kalau ibadah kita terlambat jam karena ada sedikit gangguan teknis. Biarlah ini semuanya berjalan dengan lancar selanjutnya. Biarlah kita juga bisa memuji Tuhan, jelas mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini, di bulan misi ini, di bulan-bulan perayaan Elders Gate kita juga, kita ambil dari Roma pasal ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17 demikian firman Tuhan. Itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan ke kiri kanannya. Katakan orang benar akan hidup oleh iman. Katakan sama-sama. Katakan juga, hari ini keadaan ini aku hidup oleh iman. Amin. Biarlah kita di tengah situasi ini kita hidup di dalam dan oleh iman kita. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau ada pertanyaan diberikan kepada kita, dua pertanyaan ditanya. Kenalkah engkau Yesus Kristus? Kenalkah engkau dengan Yesus Kristus? Dapatkah engkau mengatakan bahwa Yesus telah menyelamatkanmu? Dua pertanyaan ini. Apakah engkau kenal Yesus? Apakah engkau bisa katakan bahwa Yesus telah menyelamatkanmu? Telah menyelamatkanmu. Mungkin Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saat kita sedang menikmati ketenangan hidup, kenyamanan hidup, saat kita berada dalam keadaan yang mungkin tidak sulit, kita bisa berkata dengan mudah, oh ya, aku kenal Tuhan, aku kenal Yesus Kristus. Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamatku, aku kenal Dia. Dan aku yakin Yesus menyelamatkanku kalau di dalam keadaan yang tenang. Tetapi kalau keadaannya dalam ancaman, ketika dalam perjalanan kita naik kapal, lalu di tengah laut datang mau menerpa kapal yang kita tumpangi, kita goyang ke kiri ke kanan di gelombang karena gelombang laut tadi terasa. Atau ketika hari kita berada di hari-hari yang hanya penuh dengan kemungkinan selesai, kemungkinan berhasil, kemungkinan yang mengkhawatirkan kita, yang menakutkan kita. Misalnya pandemik virus corona ini. Virus yang siap menjangkiti kita, yang sedang mengintip kapan kita tidak sedang kuat, imun yang lemah, siap membunuh kita. Virus yang ada di sekitar kita, sudah di depan mata kita. Dalam keadaan seperti itu, apakah kita yakin bahwa Yesus telah menyelamatkan kita? Apakah hari ini, di tengah kondisi ini kita bisa berkata, ya Yesus menyelamatkanku. Menyelamatkan apa Bapak Ibu? Kalau kenal Yesus mungkin kita kenal. Kita baca firman-Nya, kita dengar, kita sudah dibaptis, sudah berkata Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau menyelamatkan aku, bagaimana caranya? Ketika kita sedang bergumul berat, keadaan sulit dalam pekerjaan, usaha, mau makan bagaimana hari-hari kita keadaan sakit, sulit disembuhkan, dalam keadaan sakit yang susah, kita dalam kekecewaan, hati kita nggak bisa disembuhkan, kita nggak bisa menemukan orang yang mengerti kita di dalam rumah tangga sulit menemukan damai sejahtera di tengah keluarga kita, sulit melawan godaan dunia ini, menakutkannya virus corona ini. Apakah kita yakin Yesus telah menyelamatkan kita hari ini?
telah menyelamatkanmu. Bapak Ibu, rupanya Bapak gereja kita John Wesley juga pernah dihadapkan dengan dua pertanyaan ini. Dua pertanyaan yang diperhadapkan kepada dia ketika dia dalam perjalanan pulang dari Amerika dalam pekerjaan misinya menginjili orang di Indian di Georgia. Dia pulang ke Inggris dengan naik kapal pelayaran yang sangat panjang dan melelahkan. Pelayarannya katanya sekitar 1 tahun, 9 bulan perjalanan. Begitu panjangnya perjalanannya, melelahkan dan menakutkan. Di tengah pelayaran yang menakutkan, banyak badai gelombang yang menakutkannya. Dia merasa aku akan binasa. Di tengah keadaan itu, pertanyaan ini datang kepada John Wesley. Apakah engkau mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia? Dia kenal. Dia pendeta. Dia pergi bermisi. Tetapi pertanyaan yang kedua, sama seperti kita, dia bingung karena dia tengah berada di dalam kapal yang tergoncang oleh badai gelombang laut yang keras itu. Dia yang berpikir aku akan mati binasa, aku mau kemana? Di tengah kondisi itu John Wesley hanya bisa menjawab, saya harap Yesus menyelamatkan saya. Saya harap. Ada keraguan. Perasaan yang tidak tenang, tidak enak dan ragu dia menjawab itu. Saking galaunya dia di tengah-tengah kondisi itu, menggoncang batinnya, John Wesley menulis dalam catatan hariannya, saya pergi ke Amerika dengan tujuan membuat orang Indian bertobat, tapi siapakah yang akan membuat saya bertobat? Siapa dia yang akan menyelamatkan saya dari hati yang jahat yang tidak percaya ini? Agama saya hanyalah agama musim panas. Saya berbicara dengan baik dan percaya diri hanya jika situasi aman. Tetapi hati saya kecut jika saya menghadapi bahaya maut. Saya tidak mampu berkata bahwa kematian itu adalah keuntunganku. Itu perkataan John Wesley, seorang pendeta, seorang misionaris yang pergi untuk menginjili orang. John Wesley bahkan berkata, saya pergi ke Amerika untuk membuat orang lain bertobat. Saya sendiri belum bertobat Tuhan. Ini dituliskan dalam catatan apa yang dikehendakinya. Firman yang tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan, Injil Tuhan mengandung kekuatan ilahi karena diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Injil itu menyelamatkan. Kita yang terancam hukuman Allah, murka Allah, akan tetapi dengan percaya kepada Injil kita diselamatkan dari murka Allah itu. Dengan demikian kita luput dari kematian yang kekal, dari kebinasaan, dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Itu hasil pengampunan dosa. Injil itu kekuatan Allah karena ada berita mengenai perbuatan Allah yang kuat, Yesus Kristus. Injil itu kekuatan Allah karena memang ada kekuatan Allah karena langsung dari Allah. Injil itu menyelamatkan, itu menjadi kekuatan Allah bagi kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kemenangan iman John Wesley ini yang kita kenal bersama sebagai orang Metodis, peristiwa Aldersgate, 24 Mei 1738, Bapak Ibu. Bulan ini kita rayakan, minggu depan kita akan merayakannya melalui kebaktian bersama live streaming GMI Wilayah 2. Ketika John Wesley mendapatkan pengalaman yang luar biasa, dalam sebuah pertemuan di Jalan Aldersgate, dia mendengarkan pengantar Luther untuk kitab Roma. Saat penjelasan berlangsung, dia mendengarkan penjelasan kitab Roma itu, suatu perubahan dari Allah terjadi dalam hati John Wesley melalui iman kepada Yesus Kristus. Injil itu berkuasa. Injil itu menunjukkan kekuatannya kepada John Wesley. John Wesley merasa bahwa dia benar-benar percaya kepada Kristus. Dia sudah pendeta Bapak Ibu dalam peristiwa ini. Pendeta Anglikan, dia sudah pergi ke Amerika untuk menginjilan. Tetapi pada waktu itu 24 Mei 1738, dia merasa bahwa dia sungguh-sungguh percaya Kristus dan Yesus menyelamatkannya hari itu. Hanya Yesus Kristus jalan keselamatannya. Dia merasakan itu. John Wesley bersaksi pada waktu itu bahwa dia merasakan hatinya dihangatkan secara ajaib. Ini perkataan yang luar biasa. I felt my heart strangely warm. Merasakan kehangatan dalam hatinya.
Hati John Wesley terasa hangat sebab suatu jaminan diberikan kepadanya bahwa Yesus telah hapuskan dosanya. Yesus telah menyelamatkan dia dari hukum dosa dan maut. Pada saat itu John Wesley benar-benar percaya Yesus Kristus dan dosanya diampuni, dan dia mengasihi Allah dan sesamanya manusia, bahkan mengasihi orang-orang yang membenci dia pada waktu itu. Demikianlah Wesley memperoleh jaminan yang tidak dimilikinya. Suatu kehidupan yang membuatnya bertahan, Bapak Ibu. Bertahan selama setengah abad dengan energi yang tiada duanya untuk melakukan pelayanan sampai ke ujung bumi. Ketika waktu itu dia menemukan pesan hidupnya, Yesus menyelamatkanmu. Aku percaya Yesus. Inilah dorongan Roh Kudus yang dialami John Wesley. Peristiwa inilah yang membangkitkan John Wesley dan teman-temannya untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, membangunkan kerohanian, pengabaran Injil yang luar biasa di Inggris. Injil ini yang membaharui iman John Wesley sehingga dia hidup dalam iman yang benar. Dia hidup dalam iman yang benar. Awalnya dia pergi ke Amerika menginjili orang, dia pikir supaya dia diselamatkan. Dia masih meragukan keselamatannya. Jadi supaya dia yakin, dia pergi untuk menginjili orang. Tetapi dalam peristiwa ini dia semakin yakin, Yesus menyelamatkanku hari ini. Yesus telah menyelamatkannya. Benar dan yakin bahwa apapun yang akan dia hadapi, hidup ataupun mati, ia telah diselamatkan dalam penebusan Kristus. Itulah iman orang benar. Iman John Wesley, iman orang benar. Hidup ataupun mati, apapun keadaan yang akan dihadapi, dia telah diselamatkan oleh penebus Kristus. Itulah iman yang menyelamatkan. Saudara kasih oleh Tuhan, puji Tuhan di tengah situasi sulit kita saat ini, kita mempunyai Injil Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Kita punya Injil Tuhan yang kuat, yang menyanggupkan kita memiliki iman orang benar dan dapat menjawab pertanyaan, apakah Yesus telah menyelamatkanmu sekarang? Iya, Yesus menyelamatku sekarang. Gimana pun kondisinya, hidup atau mati, Yesus penebusku menyelamatkanku. Apakah sungguh Yesus telah menyelamatkan kita? Kalau kita pikir di mana? Kapan? Kapan dia menyelamatkan kita? Kabar yang selalu menjadi kabar baik, Injil. Dan sukacita bagi kita adalah yang kita sehingga merasakan bahwa kita diselamatkan hari ini adalah berita Yesus yang datang ke dunia sebagai orang Yahudi, mati lalu bangkit kembali, dan dia menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Hanya oleh Kristus keselamatan itu dilunasi, digenapi. Inilah Injil Tuhan yang menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hari ini kita diselamatkan. Kenapa? Yesus telah datang ke dunia sebagai manusia, dia mati lalu bangkit kembali, menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu. Itulah iman yang memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu, pandangan Alkitab mengenai iman bukanlah sebuah tindakan yang melompat ke dalam kegelapan yang kita tidak tahu apa yang kita lompati, kemana kita melompat. Bukan. Iman itu terjamin dan berdasar. Itu disebut iman bukan karena tidak memiliki dasar, tapi ada dasarnya. Itu disebut iman karena melibatkan kepercayaan. Bapak Ibu, Yesus tidak menyebut mereka yang percaya sebagai orang-orang buta. Yesus tidak menyebutkan mereka yang percaya sebagai orang-orang buta. Sebaliknya mereka yang tidak percayalah yang buta. Matius 15 ayat 14. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Mereka yang tidak percayalah mereka yang buta. Sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Iman dalam firman Allah didasarkan pada melihat. Benar-benar melihat keselamatan itu. Iman yang menyelamat adalah iman yang melihat. Melihat apa Bapak Ibu? Apa yang kita lihat? Sekarang yang kita lihat hanya kematian bertambah setiap hari, dokter juga yang mati, virus semakin dekat. Yang kita lihat itu, apa yang kita lihat, iman apa yang kita lihat sehingga kita merasa kita diselamatkan hari ini? Alkitab menjawab seperti ini dalam 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Iblis melakukan semua yang dia bisa untuk membutakan.
Iblis melakukan semua upaya untuk membutakan orang-orang yang tidak percaya, yang dipikirnya telah dibutakan oleh iman zaman. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Iblis berusaha membutakan kita supaya kita tidak melihat gambaran Allah, kemuliaan Kristus. Yesus Kristus adalah kehadiran Allah di dunia sebagai tanda kemuliaan Allah untuk menyelamatkan kita manusia. Yesus Kristus yang datang ke dunia itu tanda kemuliaan Allah untuk menyelamatkan kita manusia. Dia telah datang, dia akan datang dan dia hadir bersama dengan kita. Tidak ada penghiburan lain yang kita dapati sekarang yang dapat menghibur jiwa, hati, pikiran kita di tengah-tengah pandemik ini selain penghiburan dari Allah. Amin Bapak Ibu, katakan penghiburan kita dari Allah. Penghiburannya tidak terguncangkan. Itulah penghiburan dari batu karang yang kokoh di tengah badai, meskipun badai besar, gelombang tsunami. Kita berdiri di batu karang itu, kita bersama batu karang itu, kita kokoh berdiri. Penghiburan yang berasal dari Injilnya, dari firman-Nya. Walaupun iblis mencoba mengelabui kita, tetapi kita harus melihat kemuliaan Kristus yang hadir ke dunia adalah gambaran Allah. Bapak Ibu, di tengah situasi saat ini, badai kencang, badai corona, pemahaman iman seperti inilah yang dapat menolong kita orang yang percaya. Pemahaman iman yang seperti ini. Bukan hanya sekedar tahu Yesus Kristus, tapi ragu apakah Yesus menyelamatkanku hari ini. Tapi kita benar-benar kenal Yesus Kristus dan yakin sungguh Yesus yang dulu hadir sebagai manusia, dia yang akan hadir nanti di kedatangannya yang kedua, dia juga hadir saat ini mau menyelamatkan kita. Pemahaman iman seperti inilah. Apa yang dilakukan Allah ketika mengutus Yesus untuk mati bagi orang-orang percaya sangat erat kaitannya dengan virus corona ini. Apa yang Allah lakukan dengan mengutus Yesus untuk mati bagi orang percaya sangat berkaitan dengan virus corona ini. Di mana Allah dengan kerelaannya mengutus anaknya untuk disalibkan menggantikan kita, itu adalah penegasan sekaligus pembenarannya bahwa Allah akan memakai seluruh kedaulatannya untuk mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, Bapak Ibu. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dia telah mengaruniakan segala sesuatu, bahkan anaknya untuk menyelamatkan kita. Bukankah ini menenangkan hati kita? Apa yang Allah lakukan ketika mengutus Yesus untuk mati bagi orang percaya, itu sangat berkaitan dengan situasi kita saat ini. Allah rela mengutus anaknya disalib menggantikan kita, supaya kita dibenarkan. Allah memakai seluruh kedaulatannya untuk mengaruniakan keselamatan bagi kita. Allah juga akan memakainya saat ini untuk memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tetapi sepertinya kita belum melihat mana Allah bekerja. Bagaimana Allah bekerja? Apakah Allah meninggalkan kita? Saya mengutip kutipan dari seorang pendeta John Piper dari bukunya Coronavirus and Christ, Bapak Ibu. Ini sedang viral buku ini. Wajah buku memang terbit dengan tema-tema coronavirus dan keagamaan Kristen, Kristus ya. Satu kutipan yang menarik seperti ini. Kedaulatan Allah yang dapat menghentikan wabah virus corona meskipun sepertinya tidak melakukannya sekarang, adalah kedaulatan yang sama yang memelihara jiwa-jiwa yang sekarang ada di dalamnya. Jadi kedaulatan Allah yang dapat menghentikan virus itu walaupun tidak dilakukannya sekarang, kedaulatan itu juga sama yang akan memelihara kita, jiwa-jiwa yang sekarang ada di dalamnya. Bukan hanya memelihara, tetapi Injil itu sebagai kekuatan kita untuk menyadari bahwa semuanya pahit atau manis yang sedang kita alami
Keduanya bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Allah dan yang terpanggil di dalam Kristus. Bukan hanya memelihara Bapak Ibu, tetapi kekuatan untuk menyadari situasi ini, pahit atau manis, susah senang, sakit sehat, menyadari apapun situasi yang engkau alami, kedua hal itu, positif negatif yang terjadi, bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Allah dan yang terpanggil dalam Kristus. Bapak Ibu, seharusnya dengan iman yang demikianlah kita hidup saat ini. Iman yang demikianlah kita berjalan saat ini. Iman yang demikianlah kita beraktivitas saat ini. Di tengah-tengah kepahitan virus corona ini Bapak Ibu, Allah bekerja kepada setiap orang yang mengasihinya, kepada setiap orang yang terpanggil di dalam Kristus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi saat ini mari bekerja keras agar kita mengalami pengalaman iman bersama Yesus. Sehingga di masa ini kita tetap menjadi orang benar yang hidup oleh iman. Mari menjalani semua ini, menjadi orang benar dan kita hidup oleh iman. Allah yang berdaulat menghentikan virus ini, walaupun kita tidak melihatnya, mengerjakannya sekarang, Allah yang sama berdaulat memelihara kita. Sehingga pahit manis yang kita alami, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Allah dan yang terpanggil di dalam Kristus. Itulah iman yang benar dan itulah iman yang menyelamatkan kita di saat-saat ini. Biarlah imanmu menenangkanmu, imanmu menguatkanmu di tengah-tengah kondisi ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Mampukan kami memiliki iman yang benar, seturut dengan Injil yang adalah kekuatan kami. Sehingga ya Tuhan kami, di tengah kondisi kami saat ini, kami dapat berjalan seturut dengan iman kami. Kami dapat memenangkan pertempuran ini seturut dengan iman kami. Pahit dan manis yang kami hadapi saat ini, kami percaya mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu dan terpanggil di dalam Kristus. Ya Tuhan, jadikan kami orang benar yang hidup oleh iman, karena kami percaya Injil yang kami baca, Injil yang kami renungkan, Injil yang ada pada kami, Yesus yang telah datang dan yang akan datang, itu menjadi kekuatan hari ini, di sini, di masa ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kuatkan dan hiburkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita. Kepada petugas saya persilakan. Firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawari 16 ayat 29, beginilah Bapak Ibu untuk kita semua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Sebelum kita memberikan persembahan ini Bapak Ibu, kami mau mengingatkan kembali lewat amplop yang dipersiapkan masing-masing keluarga atau jemaat dapat menyerahkan nantinya ke rekening gereja BNI atau BRI yang sudah tertera di warta jemaat kita, atau menyerahkan ke gereja setelah keadaan sudah membaik. Dan jumlah persembahan dapat dilaporkan kepada ketua CM masing-masing atau langsung ke bendahara gereja. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kita, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Intan dan Permata dari nomor 196 ayat 1 sampai 3. Kau mencari intan guna tak
ketiga kita bangkit berdiri. Bawa pada Tuhanmu intan yang disucikan oleh korban darahnya, jadi intan pilihan, jadi intan dan permata jiwa bagi Tuhanmu. Persembahkan kepadanya guna tajuk kerajaan. Mohon Tuhan memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan atas bakti yang telah kami sampaikan kepadamu, kiranya itu berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu di dalam rumah mereka beribadah. Engkau juga hadir, hadirat-Mu nyata bagi setiap kami. Biarlah segala pujian dan hormat hanya kepada Tuhan dan firman-Mu menguatkan iman kami. Kami juga bersyukur buat segala persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu. Biarlah Engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahan ini dapat dipakai gereja-Mu, khususnya dalam mendukung pelayanan dan pelayanan sosial di tengah-tengah situasi kami. Tuhan, kami juga bersyukur buat mereka yang memberikan persembahan persepuluhannya. Buat Ibu Pasaribu Boru Hutajulu, kami mau serahkan keluarga yang memberikan persembahan persepuluhan ini. Buat anak Tuhan NN, biarlah apa yang mereka berikan di dalam Tuhan Engkau berkenan. Persembahan ini di dalam-Mu dan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan yang telah memberikannya. Kami juga bersyukur bahwa persembahan P3GS yang diserahkan keluarga Pasaribu, Ibu Tajulu, Tuhan yang memberkati. Apa yang mereka persembahkan untuk pekerjaan misi Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Bapa, semakin banyak orang yang dimenangkan melalui setiap doa dan persembahan kami. Kami juga bersyukur buat mereka yang memberikan ucapan syukur buat hamba Tuhan, buat Usinda, buat gereja. Berkati keluarga J. Sinambela, berkati keluarga anak-Mu ini, berkati kehidupan mereka dalam setiap kerinduan, dalam setiap rencana, rancangan-Mu yang terjadi atas mereka. Kami juga bersyukur buat ucapan syukur Devita Lubis, berkati anak-Mu ini. Ketika dia telah menyelesaikan sekolahnya di tingkat SMA, berkati dalam kerinduannya untuk melanjut ke perguruan tinggi yang dia rindukan, berkati rencana-rencana ujiannya, semuanya di dalam Tuhan, dan Tuhan memberikan yang terbaik kepada dia. Berkati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Dalam 1 minggu ke depan Tuhan nyatakan kasih-Mu, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi. Khususnya buat mereka yang berulang tahun. Hari ini buat Cindy Valentina Tarigan yang berulang tahun. Berkati adik kami ini, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan hormat tangan kirinya. Bertambah usianya di dalam Tuhan dan dalam pengenalannya akan Tuhan. Tuhan yang memberkati dia ya Bapa. Berkati juga Bapak Aminsyah Purba dan Ibu Erketi Nenggolan yang berulang tahun dalam minggu ini. Berkati orang tua kami ini dalam kekuatan dan kesehatan. Tuhan yang lindungi, Tuhan memberikan umur yang panjang dan kasih-Mu nyata atas mereka. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati dan lindungi kami semua. Jauhkan kami dari virus ini, berikan imun tubuh yang kuat kepada kami. Kami akan menjalani hari-hari kami sepanjang minggu ke depan. Dan kami percaya iman kami akan menyelamatkan kami. Injil Tuhan yang kami terus baca, kami terus renungkan menjadi kekuatan kami menghadapi masa-masa ini. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri
dipuji serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pergilah, beritakanlah kasih Allah. Terimalah kekuatan yang daripada Tuhan yang adalah Injilnya. Terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang memberkati engkau, memberikan kasih, sukacita, pengharapan, damai sejahtera, mulai hari ini, besok, dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Maranatha. Amin. 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 Silakan duduk, kita bersatu dulu. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, kita bersyukur kebaktian kita dapat berlangsung dengan baik. Meskipun tadi ada gangguan teknis selama setengah jam, kita dapat menyelesaikannya. Saya percaya jemaat Tuhan diberkati. Bapak Ibu, beberapa pengumuman yang mau kami sampaikan. Yang pertama, tidak ada di warta tetapi seperti yang disampaikan P3MI melalui persembahan pujiannya yang tadi kita saksikan, doa untuk bangsa yang mereka telah kerjakan dalam beberapa minggu. Jadi dalam beberapa minggu ini, minggu ke depan, dalam mulai hari ini, kita akan mengerjakan proyek yang sama, proyek memuji Tuhan yang sama, dengan video yang seperti itu. Nanti kita akan bernyanyi, kita merekam bersama, dan lagunya yang memang familiar bagi kita. Kita memilih lagu Pelangi Kasih, apa yang kau alami kini. Nanti Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita mengambil video masing-masing, merekam suaranya sendiri, dan petunjuk bagaimana caranya nanti akan disampaikan kepada kita dari WA Group. Jadi nanti melalui Kak Meti atau melalui Mega Lubis akan mensosialisasikan bagaimana caranya supaya kita dapat bersama membuat persembahan pujian. Ya, ini jadi proyek pelayanan kita, proyek memuji Tuhan, sehingga di masa-masa ini kita ada kenang-kenangan nanti. Oh, kita bersama menyembah Tuhan dengan kondisi seperti ini menjadi kenangan kita, sejarah kita, karena juga ke depan kita akan merayakan ulang tahun, itu menjadi sebuah momentum. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, nanti pedoman dan caranya akan di-sharekan kepada kita Bapak Ibu. Saya harap semua jemaat bisa ikut, kalau yang P3MI masih banyak yang belum ikut, nanti semua jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu, satu keluarga, anak-anak, usinda, pemuda, remaja, kita sama-sama. Itu bisa sampai ratusan orang Bapak Ibu, jadi jangan khawatir, tidak terbatas. Nanti kita akan buat jadi sebuah video yang akan memberkati kita semua, mengingatkan kita buat kondisi ini. Ini jadi proyek kita bersama di perayaan Elders Gate kita, perayaan misi dan perayaan ulang tahun gereja. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, beberapa pengumuman mengingatkan hari Minggu, hari Kamis kita akan kebaktian kenaikan Yesus Kristus dalam live streaming. Kita kebaktian mulai jam 9 pagi. Jadi diharapkan kita dapat mengikutinya. Kebaktian peringatan kenaikan Yesus Kristus. Jadi hari Kamis kita ada kebaktian, dan oleh karena itu Zoom Fellowship di hari Kamis kita tiadakan. Kita fokus ke kebaktian di hari Minggu. Lalu kemudian Bapak Ibu, perayaan Elders Gate minggu depan tanggal 24 Mei 2020. Kalau Elders Gate-nya 24 Mei tahun 1700-an. Minggu depan kita akan mengadakan kebaktian Elders Gate bergabung bersama dengan live streaming GMI Wilayah 2.
sudah ada di warta kita, alamat YouTube-nya nanti kita bisa ikut jam 10. Jadi tidak ada kebaktian minggu live streaming kita bergabung ke sana. Kita bergabung dengan mereka kecuali sekolah minggu. Sekolah minggu tetap jam 7:30. Dan persembahan di hari Minggu tetap kita kumpul dan itu untuk keuangan gereja kita. Jadi tetap seperti itu. Kita hanya bergabung dengan kebaktian live streaming yang diadakan GMI Wilayah 2. Lalu kemudian sekolah minggu tetap jam 7:30 untuk persembahan. Mari kita terus memberikan persembahan kita untuk pelayanan kita ke depan, khususnya melayani jemaat-jemaat yang mungkin di tengah-tengah kesulitan, nanti ada pelayanan sosial. Lalu kemudian doa malam tetap kita adakan di hari Selasa, malam ini hari Selasa jam 7 live streaming, dan doa malam selanjutnya seperti biasa dalam persekutuan doa keluarga kita jam 8 malam. Hari ini juga ada, kecuali hari Selasa kita live streaming jam 7. Zoom Fellowship Kamis tidak ada, tetapi untuk yang hari Sabtu pemuda dan remaja tetap dilakukan. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu berdoa puasa setiap hari Jumat. Kita berpuasa dari hari Kamis makan malam terakhir hingga hari Jumat. Hari Jumat jam 3:30 kita berdoa, jam 4 kita sudah menutup puasa kita. Jadi kami undang karena di tengah-tengah keadaan sekarang berdoa puasa, berdoa dan berpuasa, itulah menjadi senjata kita. Mari beribadah, berserah, berseru kepada Tuhan. Itu saja yang bisa kami umumkan Bapak Ibu, biarlah kiranya kita semakin diberkati. Jangan lupa hari Kamis kita bersekutu kembali, hari Minggu kita live streaming dengan GMI Wilayah 2. Kiranya Tuhan memberkati, tetap jaga kesehatan, tetap minta perlindungan Tuhan, tetap berdoa, tetap bersama komunitas dalam keluarga, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.